Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan. Pendidikan merupakan sesuatu hal yang sangat urgen di dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan menemukan suatu peradaban. Pendidikan merupakan sesuatu yang memerdekakan manusia dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu, dari yang tidak bermoral menjadi lebih bermoral, dari yang tidak beradab menjadi lebih beradab, dari yang tidak dewasa menjadi lebih dewasa. Itulah esensi pendidikan. Di dalam pendidikan terdapat suatu kegiatan yang dinamakan dengan kegiatan belajar mengajar, yang mana di dalamnya terdapat interaksi antara pendidik dengan peserta didik, antara guru dengan siswa. Kita tahu bahwa di dalam kegiatan belajar mengajar ini terdapat berbagai macam sistem dan metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh pendidik terhadap peserta didik. Metode dan sistem pembelajaran ini dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman senantiasa mengalami perubahan-perubahan dan perkembangannya sangat pesat. Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan di dalam metode dan sistem pembelajaran salah satunya adalah kemajuan teknologi. Ya, teknologi. Hari ini teknologi sangat akrab dengan kehidupan manusia. Hari ini teknologi sangat erat dengan kehidupan manusia. Tanpa teknologi seolah-olah manusia sangat kesulitan dalam menjalani kehidupan. Hari ini teknologi ada di genggaman. Nah, termasuk juga ini di dalam pendidikan, teknologi sangat berperan penting di dalam pendidikan. Begitupun di dalam metode dan sistem pembelajaran. Oke, hari ini kita akan bahas tentang peran teknologi di dalam sistem dan metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran yang akan kami bahas adalah hanya beberapa, yakni yang sangat populer hari ini. Apa itu? Yakni metode daring dan metode luring. Itu sistem pembelajaran daring dan luring yang akan kita bahas. Apa sih sebetulnya metode daring dan metode luring? Untuk lebih jelasnya, mari simak pembahasan berikut. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang efektivitas metode pembelajaran daring dan luring dan peran teknologi di dalamnya pada satuan pendidikan mendasar dan menengah. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih mendalam, kita harus tahu dulu apa itu daring dan apa itu luring. Banyak yang menyangka daring dan luring ini merupakan dua kata serapan dari bahasa Inggris. Ternyata bukan, kawan. Daring dan luring ini merupakan akronim atau singkatan, yang mana daring merupakan singkatan dari kata dalam jaringan dan luring merupakan singkatan dari kata luar jaringan. Yang perlu dipahami bahwa daring dan luring ini merupakan sama-sama sistem pembelajaran jarak jauh. Lalu apa bedanya? Oke, hari ini kita akan bahas dulu metode daring dan keduanya nanti kita akan bahas apa itu metode luring. Apa itu metode daring? Metode daring, sistem pembelajaran jarak jauh daring dalam jaringan. Dalam jaringan apa? Dalam jaringan internet. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran jarak jauh yang melibatkan jaringan internet. Nah, bisa dipahami. Jadi sistem pembelajaran jarak jauh yang melibatkan sistem jaringan internet itu daring. Oke, hari ini kita mengenal beberapa macam aplikasi: Zoom, Google Meet, WhatsApp, YouTube, Google Classroom, Google Form, dan lain sebagainya. Itu merupakan media pembantu atau alat bagi metode pembelajaran daring. Tanpa tatap muka kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Itu merupakan metode pembelajaran daring melalui Google Classroom, melalui Zoom, melalui YouTube, dan lain sebagainya. Itu merupakan metode pembelajaran daring. Asalkan itu pembelajaran melibatkan internet, maka itu dapat dikatakan sebagai media pembelajaran daring, metode pembelajaran daring. Lalu apa metode pembelajaran luring? Kalau tadi daring melibatkan internet, sekarang luring, luar jaringan. Sistem pembelajaran jarak jauh yang tidak melibatkan internet sama sekali. Luar jaringan internet. Sistem pembelajaran jarak jauh luar jaringan internet, tidak melibatkan
jaringan internet sama sekali. Itulah metode luring. Oke, contoh pembelajaran luring dapat kita lihat. Contohnya siswa mengerjakan soal-soal melalui media televisi. Televisi tidak menggunakan internet, maka itu dapat dikatakan sebagai metode pembelajaran luring. Atau ada juga metode pembelajaran luring itu hari ini banyak digunakan oleh guru-guru SD, yang mana guru-guru SD ini membagi siswanya ke dalam beberapa kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C, sesuai kampungnya masing-masing. Kemudian setiap hari guru tersebut mendatangi kediaman siswa-siswa tersebut. Nah, itu juga dapat dikatakan sebagai metode pembelajaran luring. Ya, metode pembelajaran luring luar jaringan, karena di situ guru dan siswa tidak melibatkan internet sama sekali. Itulah. Jadi hari ini kita bisa membedakan apa itu metode pembelajaran daring dan apa itu metode pembelajaran luring. Nah, tentu saja di dalam metode pembelajaran daring dan luring senantiasa memiliki kelebihan-kelebihan. Untuk selengkapnya bukan saya yang akan bahas, tapi teman saya. Maka saya persilakan kepada pemateri pertama yang akan membahas tentang keunggulan-keunggulan metode pembelajaran daring. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang keunggulan sistem pembelajaran daring dan keunggulan sistem pembelajaran luring. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang keunggulan sistem pembelajaran daring, di mana pada poin pertama dari keunggulan ini adalah jarak dan waktu pembelajaran lebih fleksibel. Kenapa Cina dikatakan lebih fleksibel? Karena yang namanya daring dapat dilakukan di mana saja, dapat dilakukan kapan saja. Bahkan yang namanya daring dapat dilakukan selama 24 jam. Contohnya, guru dapat melihat update siswanya, guru dapat men-feedback tugas dari siswanya, sehingga yang namanya pembelajaran daring ini interaksinya dapat dilakukan secara luas dan keterlibatan siswanya dapat lebih intensif. Yang kedua dari keunggulan ini adalah mendekatkan peserta didik pada kemajuan teknologi, di mana yang namanya sistem pembelajaran daring ini berdampingan dengan yang namanya teknologi, atau yang namanya daring tidak akan jauh dengan yang namanya teknologi, sehingga hal ini akan membuat anak-anak lebih dekat dengan yang namanya teknologi dan anak-anak akan mampu mengikuti teknologi dengan baik. Nah, untuk poin ketiga yaitu akan meningkatkan kemampuan inisiatif siswa. Pembelajaran daring akan membantu peserta didik untuk lebih aktif mencari sumber pembelajaran secara mandiri, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan peserta didik meningkatkan daya serap peserta didik itu lebih meningkat. Dan pada poin keempat adalah mendekatkan peserta didik kepada orang tuanya. Nah, kenapa dikatakan seperti ini? Karena yang namanya pembelajaran daring akan menjadikan anak itu lebih banyak di rumah, sehingga mereka akan lebih banyak berinteraksi dengan keluarganya, lebih banyak berinteraksi dengan orang tuanya, sehingga harmonisasi keluarga akan lebih baik atau akan terjamin lebih baik. Nah, bagaimana Cina kalau yang melaksanakan daringnya di Kobong seperti seorang santri atau yang lainnya? Kita tentunya akan lebih mempunyai harmonisasi yang baik dengan keluarga Kobong kita, misalnya selama teteh Kobongnya atau adik-adik Kobongnya dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua adalah keunggulan sistem pembelajaran luring, di mana pada poin pertama dalam keunggulan sistem pembelajaran luring ini adalah
meminimalisir kendala jaringan, di mana sistem luring ini dapat diyakini akan mengatasi kendala jaringan yang dialami oleh sebagian siswa, karena tidak semua siswa mempunyai gadget dan tidak semua siswa mempunyai jaringan yang begitu bagus atau begitu baik, karena rata-rata misalnya anak sekolah dasar itu belum punya gadget. Nah, seperti itu. Dan yang kedua dari keunggulan sistem pembelajaran daring adalah pembelajaran peserta didik dapat lebih terkontrol, di mana dalam pembelajaran luring peserta didik dapat diberikan bimbingan langsung dari seorang pendidik, sehingga seorang pendidik dapat meminta bantuan orang tua dan meminta bantuan agar mendampingi peserta didiknya. Dan yang poin ketiga adalah nilai spiritual dan nilai sosial siswa akan lebih terarah. Nah, kenapa dikatakan seperti ini? Karena yang namanya pembelajaran luring atau pembelajaran tatap muka tentu saja memudahkan seorang pendidik mengarahkan siswa-siswanya, menghadirkan nilai spiritual, menghadirkan nilai sosial pada siswa-siswanya, sehingga akan membangun kepribadian peserta didik. Dan untuk yang terakhir adalah pembelajaran tidak sekedar teori, di mana apabila kalau kita pembelajaran secara daring kan rata-rata teori, sedangkan kalau pembelajaran secara luring kita akan mendapatkan teori dan kita juga akan mendapatkan praktiknya secara langsung, sehingga dalam pembelajaran luring kita dapat merealisasikannya dengan kegiatan yang bersifat aktif dan observatif. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menjelaskan keunggulan metode pembelajaran daring. Yang mana metode pembelajaran daring tadi sudah kita simak bahwasanya metode pembelajaran daring dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Itu pertama. Yang kedua, keunggulannya adalah mengakrabkan siswa dengan teknologi, yang mana hari ini itu bisa membantu siswa untuk mendukung percepatan revolusi 4.0. Kan? Betul sekali. Nah, selain itu, metode pembelajaran daring juga mendukung kedekatan antara siswa dengan orang tua dan lain sebagainya. Mungkin itu metode pembelajaran daring dengan keunggulannya. Kemudian tadi kita sudah dengarkan metode pembelajaran luring dengan keunggulan-keunggulannya, bahwasanya metode pembelajaran luring dapat dikatakan sebagai alternatif dari metode pembelajaran daring dikala metode pembelajaran daring ini tersendat oleh beberapa jaringan internet yang terganggu ya. Karena metode pembelajaran luring ini cukup praktis, tanpa harus melibatkan internet, tanpa harus melibatkan jaringan yang cukup kualitasnya bagus, kemudian tanpa harus memperhatikan kuota HP Android dan lain sebagainya. Metode luring lebih praktis. Selain itu, metode pembelajaran luring dapat lebih mendekatkan guru dengan siswa itu sendiri. Guru dapat lebih mudah dalam menilai aspek spiritual dan sikap sosialnya siswa, berbeda dengan metode pembelajaran daring yang mungkin sulit karena guru dengan siswa tidak bertatap muka secara langsung, berbeda dengan metode pembelajaran luring yang bertatap muka secara langsung, yang mana ini sangat mendukung kedekatan secara emosional antara guru dengan siswa. Nah, tentu saja selain keunggulan, selalu saja ada kelemahan-kelemahan yang mungkin hari ini di Indonesia banyak yang mengeluhkan antara metode pembelajaran daring dan luring, kelemahan-kelemahannya. Oke, hari ini kita simak penjelasan kawan kita. Pemateri kedua, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas problematika daring dan luring. Sudah kita rasakan bagaimana proses pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu adalah daring. Masalahnya pembelajaran terkendala oleh jaringan yang buruk. Kita lihat saja daerah peserta didik, di mana setiap daerah itu kan berbeda-beda, ada yang normal, ada yang tidak normal. Di mana yang tidak normal, hambatannya ya daring itu sendiri. Ketika mengerjakan tugas susah, ketika mengumpulkan tugas susah, ketika mau masuk susah, terlambatlah baik mengumpulkan ataupun masuk daringnya.
Kemudian ada pula yang membuat suatu alasan dibuat-buat sehingga seolah-olah peserta didik itu jaringannya buruk padahal normal. Kemudian mahalnya biaya untuk mengakses internet. Nah, mahalnya biaya ini berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari, di mana ekonomi seseorang itu kan berbeda-beda. Ada yang mencukupi, ada yang lebih, ada yang standar. Nah, yang jadi pertanyaan oke lah yang lebih, tapi yang menjadi pertanyaan itu sendiri yang terbatas, kurang. Jangankan untuk membeli kuota alat komunikasi itu tidak ada. Yang selanjutnya adalah keterbatasan waktu orang tua. Di mana keterbatasan waktu orang tua ini kan berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Orang tua khususnya itu kan sibuk. Walaupun terkadang ada ibu yang bisa menyisihkan, tapi ya sebenarnya karena ada kegiatan sehari-hari untuk mengurus rumah tangga lah, masak dan lainnya. Sedangkan dari ini kan menitik beratkan seorang orang tua itu sebagai anak orang tua. Dan selanjutnya itu adalah kurang keterampilan pendidik terhadap teknologi. Tidak hanya peserta didik, pendidik itu pun terkadang kurang memahami, sehingga minim pengasihan materi, pemberian materi itu apa adanya, ala kadarnya, sehingga ketika diberikan tugas yang pusing makin pusing. Jangankan seperti itu, ketika dijelaskan pun terkadang tidak paham, apalagi seperti ini. Ini sulit dipahami. Selanjutnya itu adalah masalah luring. Luring ini kan pendidik itu kan diharuskan untuk bertatap muka. Nah, bertatap muka ini berarti ya harus ada peserta didik dengan pendidik itu sendiri. Nah, yang mana permasalahan pertama itu adalah pertama adalah menguras waktu, tenaga, dan biaya. Yang tadinya kan kita ibaratkan dibandingkan dengan sekolah di sekolahan. Yang tadinya misalkan di sekolahan itu kan jaraknya misalkan 10 menit, ternyata ketika dia berbeda tempat, di rumah misalkan atau di tempat khusus misalkan tadi itu sendiri, yang tadinya 10 menit 20 menit, yang tadinya misalkan 10 liter 10 ribu jadi 20 ribu. Belum misalkan ketika di jalan ada apa-apa, mogok, kempes atau ban bocor, kendala biaya. Yang kedua itu adalah kurang lengkapnya perangkat pembelajaran. Oke lah, ketika di sekolahan, ketika kita melakukan proses pembelajaran, ketika kita sudah menjelaskan materi, tidak ada stop dulu atau pending dulu, ambil di perpustakaan, pending dulu, ambil di kantor, tidak ada di kantor, cari di ITU, kertas, tidak bisa. Tapi ketika proses pembelajaran ada di rumah atau di tempat khusus itu tadi, ketika kita menjelaskan susah dicari ketika dibutuhkan yang dadakan. Walaupun didik itu sendiri sudah menyiapkan, ya ketika kan kalau yang dadak-dadak kan kita nggak tahu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kesulitan orang tua dalam mendidik anak. Nah, kesulitan ini sendiri ya berhubungan yang tadi, dimana pembagian waktu, baik kesulitan dalam pembagian waktu, baik kesulitan dalam memahamkan materi yang sudah diulas dari oleh guru, baik kesulitan mengajarkan tugas dan yang lainnya pokoknya intinya. Sehingga ketika orang tua sulit, ketika peserta didik itu atau anaknya sendiri itu menanyakan kesulitan, bagaimana tuntas orang tua, bagaimana tuntasnya tugas itu diselesaikan. Jangankan kan yang tadi ketika kita bahas dijelaskan 1 kali, 2 kali. Ketika di sekolahan saja, di madrasah susah. Terima kasih kepada moderator. Saya silakan ke moderator. Nama materi kedua yang telah menjelaskan tadi kelemahan-kelemahan yang banyak disesali, bukan disesali mungkin ya, banyak dikeluhkan, banyak orang mengeluh tentang kendala-kendala dari metode pembelajaran daring dan luring. Hari ini saya simpulkan ya, mungkin tadi banyak dikeluhkan bahwasannya dengan adanya metode daring, siswa kesulitan untuk
mencari jaringan, internet, kemudian susah kuota, kemudian tidak semua anak memiliki HP Android, wilayahnya pun tidak semua di kota-kota besar. Nah, mungkin itu salah satu kendalanya. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa metode pembelajaran daring ini mengganggu rutinitas orang tua, yang mana orang tua itu yang tadinya sangat capek sudah dari ladang, dari sawah, kemudian harus mengajar anaknya yang mungkin terkadang anak dengan orang tua di saat belajar kurang klop, mungkin seperti itu ya. Nah, selain itu bisa kita simpulkan lagi metode pembelajaran luring di antara kelemahan-kelemahannya yaitu harus merogoh kocek yang cukup besar, harus merogoh tenaga yang cukup besar, yang mana guru harus datang ke kediaman ini, ke kediaman itu kan kelemahan-kelemahan di dalam metode pembelajaran luring. Nah, hari ini kita akan membahas solusi dari permasalahan-permasalahan berikut. Saya serahkan kepada pemateri ketiga dan pemateri keempat. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator, dan untuk materi selanjutnya yaitu strategi efektif pada sistem pembelajaran daring dan luring. Dan materi yang akan saya sampaikan yaitu strategi efektif pada sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring tidak semata-mata dengan mudah dilakukan begitu saja, akan tetapi banyak sekali permasalahan kompleks yang harus dihadapi, misalnya seperti keterbatasan jaringan, ketidakmampuan si anak untuk membeli kuota, serta kegagapan guru dan orang tua dalam menggunakan teknologi. Permasalahan ini tentu saja menjadi fokus pendidik untuk segera mencari solusi agar peserta didik tetap mendapatkan apa yang belajar, dan pendidik tetap menjalankan kewajibannya untuk belajar. Kendala pertama yang harus dihadapi diatasi oleh pendidik yaitu keterbatasan jaringan dan perangkat daring yang digunakan. Dalam masalah ini, peserta didik harus menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan kondisi wilayah yang berbeda-beda pula. Tidak semua peserta didik berada atau tinggal di wilayah yang memiliki kualitas jaringan yang baik, dan tidak semua dari mereka memiliki perangkat untuk mengakses internet. Contohnya seperti sekolah-sekolah yang merupakan sekolah yang berada di wilayah yang terpencil, yang jauh dari perkotaan. Untuk itu, pendidik harus bisa menyesuaikan kebutuhan mereka dengan sebaik mungkin. Beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh pendidik, salah satu di antaranya ialah pendidik bisa memberikan video singkat mengenai suatu materi yang akan dipelajari. Kemudian setelah itu peserta didik diminta untuk mencatat dan memberikan tanggapan terhadap video yang disimak. Kemudian catatan peserta didik diserahkan kepada pendidik dengan melalui aplikasi WhatsApp atau Classroom. Selain perangkat teknologi, hal yang wajib diperhatikan juga ialah pengawasan. Pendidik harus bisa memastikan bahwa peserta didik benar-benar mengikuti proses pembelajaran. Maka dari itu, catatan dari hasil materi yang telah disimak oleh peserta didik harus dikumpulkan sebagai bentuk bahwa ia benar-benar mengikuti pembelajaran. Strategi ini efektif tanpa untuk melakukan pengawasan tanpa harus melibatkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai manfaat mengenai solusi pembelajaran luring. Nah, untuk yang pertama saya akan bahas adalah pengertian mengenai luring terlebih dahulu. Luring adalah pembelajaran melalui pembelajaran di luar jaringan yang bisa dikatakan dengan pembelajaran melalui offline atau di luar jaringan internet atau sosial media. Nah, saya di sini akan membahas dua solusi. Ada dua solusi dari pembelajaran luring tersebut. Nah, dan dua solusi tersebut yang saya akan pertama bahas adalah yang pertama, luring adalah metode pembelajaran di luar jaringan yang biasanya guru itu mendatangi ke setiap lokasi-lokasi muridnya atau tempat tinggal muridnya. Dan saya akan memberi solusi kepada kalian, yaitu solusi yang pertama yang pertama adalah guru. Misalkan di suatu kelas ada beberapa anak, misalkan 25 anak dalam satu kelas. Nah, dan ada satu wali kelas atau beberapa guru pelajaran atau guru pamong di sana. Nah, untuk menguasai mata pelajaran tersebut, nah sang guru otomatis guru harus mendatangi rumah-rumah siswa tersebut. Nah, dan untuk lebih efisiennya adalah guru membagi anak-anak tersebut ke dalam beberapa kelompok, tapi di dalam suatu lingkup kampung tersebut di setiap berbagai daerah. Jadi guru tidak perlu mendatangi satu persatu rumah anak siswa dalam berbagai macam anak di sana. Jadi guru tinggal mendatangi beberapa kampung. Nah, dan di daerah tersebut guru bisa menemui sejumlah anak yang tinggal di suatu daerah tersebut. Jadi guru tinggal mengevaluasi apa yang sudah disampaikan melalui jaringan daring gitu di sana. Jadi menurut materi yang saya dapatkan, menurut sumber yang saya dapatkan, jadi seperti itu. Jadi luring itu, jadi guru mendatangi ke setiap pemukiman atau daerah-daerah anak di daerah gitu, untuk mengevaluasi pembelajaran dan apa yang dikerjakan oleh selama pembelajaran daring gitu. Jadi dievaluasi, jadi secara tatap muka. Nah, untuk yang kedua adalah luring bisa digunakan, bisa diambil dari misalkan media video atau televisi, radio atau majalah seperti dalam koran, majalah dan sebagainya. Contoh kecil seperti dalam televisi. Dalam pembelajaran di dalam televisi kan ada siaran televisi yang menyiarkan materi-materi pembelajaran di sekolah. Nah, channel biasanya menurut apa yang saya ketahui gitu, acara TV tersebut diadakan oleh TVRI, yang TVRI tersebut menyediakan materi-materi dari Dinas Pendidikan dan untuk ditujukan untuk anak-anak yang secara tidak langsung tidak mempunyai handphone, dan rumahnya berada di pelosok, jadi tidak ada jaringan internet. Nah, jadi pembelajarannya bisa dilihat dari televisi. Jadi seperti itu. Dan kemudian bisa didampingi oleh orang tua atau orang-orang dewasa untuk mendampingi atau mendampingi anak tersebut, dan sekaligus ada anak-anak juga di sana.
Nah, dari definisi dari materi yang saya sampaikan mungkin cukup sekian, dan untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan. Tadi kita sudah mengenal kelebihan dari metode daring dan luring, kemudian kekurangannya dari metode daring dan luring. Tentu saja di dalam kehidupan ini ketika ada masalah selalu ada solusi. 1000 masalah ada 1.000.000 solusi. Tadi kita simak bahwasannya metode daring terkendala oleh jaringan internet, kemudian kuota yang harus merogoh kocek yang cukup besar. Maka kami dari kelompok kami memiliki solusi bahwasannya cobalah seorang pendidik untuk mengakali metode pembelajaran daring. Pertama-tama, 1, dibuatkan RPP terlebih dahulu, karena seorang guru tanpa RPP akan sia-sia pembelajarannya dan akan kemana-mana, tidak akan teratur. Oke, jadi pertama siapkan RPP terlebih dahulu. Kedua, gunakan media yang murah. Maksud murah tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu mahal untuk kuota. Jadi bisalah seorang guru, jadi gini, seorang guru membuat konten video cukup 5 menit saja, kemudian kirim di WhatsApp, beri waktu anak 20 menit untuk menonton video tersebut. Nah, setelah menonton video tersebut, suruhlah mereka untuk menulis atau meresume apa yang didapatkan dari video tersebut, kemudian ajukan pertanyaan. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kan di sini nanti anak dari konsep sikap dapat kita dapatkan dari tanggung jawabnya dia dalam mengerjakan tugas. Kemudian dari esensi pengetahuannya pun kita dapatkan. Dia menyimak video, kemudian dia memahami dan dia bertanya, kan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, mungkin itu. Gunakanlah metode-metode atau aplikasi-aplikasi yang cukup murah dan mudah didapatkan sinyalnya tentu saja. Kalau mungkin sekolahnya atau tempat rumah-rumah si siswa tersebut di kota-kota besar semua memakai Zoom itu gak masalah mungkinnya, tapi ketika tempat tinggal mereka ada di pelosok, mungkin ini adalah suatu kesulitan yang luar biasa. Untuk solusi dari metode pembelajaran luring, mungkin jika melihat masalah-masalah yang terjadi ketika guru harus merogoh kocek yang cukup besar, harus kehilangan waktu yang cukup banyak dan tenaga yang cukup banyak, mungkin kita bisa merekayasa bahwasanya jarak antara pendidik dengan peserta didik jangan terlalu jauh. Cobalah cari tempat-tempat yang cukup netral untuk melaksanakan pembelajaran luring. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya ketika metode pembelajaran luring ini dilaksanakan di luar sekolah, tentu saja guru akan kesulitan dalam fasilitas. Guru tidak mungkin membawa whiteboard kemana-mana, maka seorang guru harus cerdik di dalam hal ini. Guru bisa mengganti whiteboard, peran whiteboard dengan laptop, isi laptopnya dengan PowerPoint dan lain sebagainya. Nah, mungkin dengan seperti itu pembelajaran akan lebih menarik dan lebih nyaman. Fasilitas pun dapat terpenuhi meskipun di luar kelas. Mungkin ini solusi yang dapat kami sampaikan dari efektivitas pembelajaran dari daring, luring, dan peran teknologi di dalamnya dalam satuan pendidikan dasar dan menengah. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.